Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita Ustaz Dr. Andes Haji Asman bin Haji Abdul Rahim, Ketua Masjid Al-Istiqomah Ustaz Asmai bin Haji Abdul Rashid Siddiq, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita masih bisa merasakan berbagai nikmat dan karunia pemberian Allah. Mudah-mudahan berbekal nikmat tersebut senantiasa kita bisa menambah kualitas dan kuantitas amal ibadah guna dijadikan sebagai bekal menuju kehidupan akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan bacaan kita, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min dzalika al-furqanu indal ishtibahi wa wuqu'il isyari wal kafaratu lis-sayyiati wal maghfiratu lid-dunubi. Keuntungan orang yang memiliki takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya al-furqan indal ishtibahi wa wuqu'il isyari, adanya pembeda atau penjelas ketika terjadi sesuatu yang samar-samar pada dirinya, dan juga penjelas ketika menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Takwa itu ibarat cahaya yang menerangi jalan kehidupan manusia. Manusia tak bisa berada dalam kegelapan. Kalau jalannya gelap, pasti bakalan nyasar. Maka perlu penerang-penerang, perlu cahaya-cahaya dalam kehidupannya. Di antara cahaya itu bernama at-taqwa, yang tertanam di dalam hati seseorang. Dengan takwa yang ada di dalam hatinya, dia bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang boleh dikerjakan, mana yang seharusnya ditinggalkan. Dengan takwa di dalam hatinya, dia bisa terus berpegang teguh dengan ajaran-ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan takwa dia juga bisa membuat keputusan-keputusan penting di saat persimpangan hukum. Kadang kita berbenturan antara menjalankan kemaksiatan atau taat kepada perintah Tuhan. Sering saya contohkan, ketika kita sedang berada di jalanan, ketemu perempuan yang terbuka auratnya, hati kita seakan-akan berperang. Lihat jangan, melengos apa datang terus. Begitu kan? Ketika dalam persimpangan itu, mainlah peranan takwa. Takwa jangan dilihatin. Karena kalau dilihatin kamu lagi puasa, pahala puasanya bisa batal, walaupun wujud puasanya tidak batal. Tapi setan kan terus bisikin, ini jarang-jarang model kayak gini nih. Pandang terus, lihatin terus persimpangan antara melakukan yang haram atau taat kepada perintah Tuhan. Ketika seorang takwanya mantap tertanam di dalam hatinya,
walaupun terlihat dia akan pura-pura tak melihat karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang di depannya barang bagus. Sebagaimana yang terjadi dengan Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam ketika digoda oleh Zulaikha, perempuan cantik luar biasa, kaya, di rumah nggak ada orang, sepi. Bahkan dalam surat Yusuf dikatakan falamma hammat bihi wa hamma biha falamma ra'a burhana rabbih. Saat itu kondisinya falamma hammat bihi, Zulaikha sudah berhasrat kepada Nabiullah Yusuf muda saat itu. Wa hamma biha, dan Nabiullah Yusuf yang belum jadi nabi saat itu pun sudah sedikit tertarik kepada perempuan tersebut. Terjadi kegoncangan, lakuin jangan. Falaula ra'a burhana rabbih. Saat itu ada sinar-sinar ketakwaan menerangi hatinya Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ada cahaya di saat kegelapan, penerang di saat kesulitan, di saat keraguan. Dia lihat cahaya Allah Subhanahu wa taala. Langsung dia tinggalkan, langsung dia kabur. Padahal kesempatan ada. Dan yang di depannya bukan wanita sembarangan, cantik luar biasa, pesohor kota Mesir. Udah di dalam rumah sepi, bahkan ada mengatakan sudah di dalam kamar. Kalau kita yang begitu bagaimana? Perempuan cakep di dalam kamar berdua, terusin jangan, terusin. Orang yang bertakwa kalau nggak lihat cahaya dan Tuhan benar dari Allah terjadi. Tapi itulah yang namanya ketakwaan. Bisa ngerem kita dari perbuatan kemaksiatan, ngasih petunjuk di saat kita berada dalam kegelapan. Nggak sumpah hidupnya, nggak gampang galau. Tagihan utang banyak, mau lebaran, bini kerong-kerong, anaknya bayaran, puyeng. Terpampang pilihan di depannya, korupsi jangan, nyolong jangan. Orang yang ada takwanya, jangan. Ketika orang ingin berbuat kemaksiatan, pasti perang di dalam hatinya untuk berbuat maksiat atau meninggalkannya. Perang ini pergulatan antara positif dan negatif, hawa nafsu, bujukan setan dengan keimanan dan juga ketakwaan akan selalu terjadi dalam kehidupan manusia. Maka perkuat ketakwaan, insya Allah kemenangan melawan hawa nafsu dan bujuk rayu setan akan sering kita raih dan kita dapatkan. Wal kafaratu lisayyi'at wal maghfiratu lidhunub. Takwa yang ada di dalam hati kita akan membawa dampak berupa dihapuskannya segala dosa dan kesalahan kita, diampuni segala perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Takwa ini akan mengiring kita untuk berbuat amalan-amalan, ibadah-ibadah yang otomatis dengan ibadah tersebut dosa kita diampuni walaupun belum sempat istighfar. Contohnya bagaimana? Di rukun Islam ada 5: syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Lihat satu-satu. Pertama syahadat. Baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, al-Islamu ay at-tauhidu yajibu ma qablah. Keislaman seseorang, ketauhidan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Ada orang kafir belum masuk Islam,
Maka kata ulama, kalimat syahadat yang diucapkan menggugurkan dosa-dosa sebelumnya yang telah dia lakukan, walaupun dosanya banyak. Begitu pula lah yang terjadi kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang dikatakan biangnya preman. Kalau ada preman kita takut ini biangnya preman. Bukan hanya menentang Islam, nabinya yang pengen dibunuh. Kan dosa luar biasa itu. Dan ketika dia masuk Islam, kata baginda Rasul, al-Islam yajibu ma qabla. Keislaman dia menyebabkan dosa-dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebuah riwayat yang menceritakan seorang belum masuk Islam, lalu tiba-tiba mengucapkan syahadat di hadapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu ada panggilan perang. Kata ini orang, ya Rasul, boleh gak saya berperang? Silahkan, perang jihad fisabilillah. Terjadi peperangan, orang ini mati terbunuh. Baru mengucapkan syahadat doang, belum sholat, belum pernah hadir di majlis ilmu, belum puasa, belum zakat, belum lain sebagainya. Syahadat, ikut perang, meninggal dunia. Kata baginda Rasul, bahwa syahid, orang ini mati syahid dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahadat. Yang kedua, salat 5 waktu. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengilustrasikan, menggambarkan bahwa salat 5 waktu yang kita laksanakan bagaikan di depan rumah kita ada sungai yang airnya jernih dan bersih. Tiap hari kita mandi dari air sungai itu 5 kali sehari. Kira-kira kalau mandi 5 kali sehari bersih nggak badannya? Bersih nggak? Bersih. Kalinya juga bersih, kecuali kali di kerukut sohos. Kalinya bersih, sungainya bersih. Mandi 5 kali sehari, dalam sehari 5 kali membuat badannya bersih dan wangi. Begitu pula jiwa-jiwa kita sebagai orang-orang yang beriman, kalau sholat yang 5 waktu kita jalankan itu dicuci tiap waktunya. Bahkan riwayatnya mengatakan as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ati mukaffiratun lima bainahunna. Salat yang 5 waktu, lalu pelaksanaan satu salat Jumat kepada salat Jumat berikutnya, mukaffiratun lima bainahunna, menghapuskan kesalahan-kesalahan di antara keduanya. Kemarin kita salat Jumat. Setelah salat Jumat kemarin kira-kira ada maksiat yang kita lakuin nggak? Ada. Besok ketemu Jumat lagi, kita kerjain. Maka dengan salat Jumat antara kedua yang kita kerjain itu mukaffiratun lima bainahunna, menghapuskan dosa di antara keduanya. Idza tanabal kabair, apabila dia tinggalkan dosa-dosa besar. Kata ulama, dosa-dosa kecil yang dihapus kecuali dosa besar. Apa itu dosa besar? Dosa yang mengakibatkan had setelahnya, seperti minuman keras, zina, mencuri, yang bisa otomatis. Tapi kalau dosa-dosa yang kecil-kecil yang sering kita lakukan itu terhapuskan dengan pelaksanaan sholat yang 5 waktu dan pelaksanaan satu Jumat daripada Jumat yang lainnya. Maka bodoh dan rugi kalau ada orang Islam, KTP-nya Islam, hanya gara-gara pekerjaan ninggalin sholat Jumat, kecuali ada uzurnya, sakit misalnya, dalam perjalanan
Nggak apa-apa nggak sholat Jumat, tapi ganti dengan sholat zuhur. Karena kalau ada orang Islam 2 atau 3 kali meninggalkan sholat Jumat dengan sengaja tanpa ada alasan uzur syar'inya, bisa dikategorikan sebagai orang munafik. 2, hapusin dosa. Yang ketiga apa? Zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah dari harta-harta mereka zakatnya yang berfungsi sebagai membersihkan harta dan menyucikan jiwa. Zakat yang kita keluarkan membersihkan harta-harta kita yang bisa boleh jadi tercampur dengan kotoran-kotoran haram. Lebih dari itu, menyucikan jiwa. Kata ulama, di antara maksud menyucikan jiwa adalah kafaratul lidzunub, menghapuskan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Zakat, baik zakat fitrah, zakat mal dan lain sebagainya, akan menghapuskan dosa itu. Yang keempat, puasa. War Ramadan ila Ramadan, kata baginda Rasul, 1 bulan Ramadan ke bulan Ramadan berikutnya mukaffiratun lima bainahunna, menghapuskan dosa dan kesalahan di antara keduanya. Ada yang setiap saat dengan sholat 5 waktu, ada yang mingguan dengan sholat Jumat, ada juga yang tahunan dengan ibadah puasa di bulan Ramadan. Makanya Ramadan itu kan terambil dari kata Ramadan yang wudu, yang artinya membakar. Membakar apa? Membakar dosa kita selama setahun kemarin. Dari Ramadan tahun lalu ke Ramadan tahun ini diampuni dosa dan kesalahannya oleh Allah. Kalau puasa, ya kalau nggak puasa bukannya diampuni, ditambahin. Jadi maksudnya Ramadan ila Ramadan, dari 1 Ramadan ke Ramadan berikutnya, kalau dalam Ramadan itu dia menjalankan puasa, menjalankan ibadah-ibadah taqarrub ila Allah, menghapuskan dosa dan kesalahan di tahun sebelumnya. Maka wajib bersyukur kita, berterima kasih kepada Allah. Tahun ini masih diberikan kesempatan beribadah di bulan Ramadan. Cara berterima kasihnya dengan banyakin ibadah, banyakin amalan-amalan kebaikan. 4 bulan. Yang kelima, ibadah haji. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man hajja, siapa orang yang melaksanakan ibadah haji, falam yarfuth walam yafsuq, ketika ibadah hajinya dia enggak mengeluarkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang keji, enggak ngomel-ngomel ketika ibadah haji, enggak marah-marah, enggak protes, walam yafsuq, dan ketika ibadah haji juga tidak berbuat kemaksiatan, benar lempeng lurus ibadah hajinya. Emang ada orang ibadah haji bermaksiat, ada nggak? Ada juga, ada juga. Orang ibadah haji maksiat ada juga. Apa kata baginda Rasul? Ibadah hajinya lempeng lurus, nggak ngomel-ngomel, nggak ngatain orang, nggak ngomong yang porno ataupun yang keji, nggak maksiat. Roja'a kayauma waladathu ummuhu, dia pulang kembali setelah melaksanakan ibadah hajinya bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Bayi yang lahir di mana?
kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Bayi yang baru dilahirkan itu suci, bersih, tidak ada dosa. Termasuk bayi-bayi orang muslim juga bersih, suci, tidak ada dosa. Jadi orang pergi haji tidak ada dosanya, bersih. Makanya kalau ada orang pergi haji, kita suka datangin ke rumahnya, minta doanya, bukan minta air zam-zamnya, bukan minta oleh-oleh tasbihnya, karena tasbih dan air zam-zamnya bisa boleh jadi diberi apa. Tapi yang kita minta apa ini? Doanya, dia dalam keadaan suci, bersih, mudah-mudahan doanya diterima, diijabah oleh Allah. Dan dikatakan tuh orang pergi haji itu masih nempel padanya 40 hari malaikat Allah, malaikat hafazah yang jagain dia. Masih nempel tuh malaikatnya orang yang begitu. Ibadah haji. Sama orang juga pulang umrah tuh. Wal umratu ilal umrati mukaffiratun lima bainahunna. Orang yang melaksanakan satu umrah ke umrah berikutnya diampuni dosa dan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru yang rukun Islam, yang rukun yang sering kita kerjakan, kewajiban kita. Belum amalan-amalan lain. Salat berjemaah, hadir di majelis ilmu, kata baginda Rasul, orang yang berangkat salat berjamaah atau orang yang berangkat hadir di majelis ilmu, setiap dia melangkah ditulis 10 kebaikan. Tadi kita dari rumah ke sini, ada nggak kira-kira 100 langkah? Ada nggak? Ada. Maka ditulis bagi kita 100 kebaikan kalau ikhlas. Setiap dilangkahkan kakinya diangkat 1 derajat. 1 derajat itu kira-kira perjalanan 500 tahun kata ulama. Diturunkan langkah kakinya, kan kita melangkah terus naik turun ya. Diturunkan kakinya, dihapuskan 1 kejahatan. Kalau 100 langkah dari rumah kita, berarti 100 derajat dinaikkan, 100 kebaikan dibuatkan untuk kita, dan 100 dosa dan kesalahan dihapuskan buat kita. Untung banget. Belum lagi hadir di majelis ilmu yang sesaat kita duduk saat ini bisa berfaedah seakan-akan melebihi pahalanya orang yang sholat 1000 rakaat. Masya Allah. Capek 1000 rakaat, capek ya? Capek banget 23 rakaat aja capek. Bentar-bentar minum kayak saya tuh. Kalau sholat tarawih bentar-bentar minum karena capek memang. Apalagi 1000 rakaat, pahalanya itu berfaedah seperti itu kurang lebih. Ntar pulang sama tuh, derajat dinaikkan, pahala kebaikan ditulis, dosa diampunin, bahkan kerikil-kerikil batu-batuan yang kita injak sampai hitan bil bahri, ikan-ikan di lautan yang gak kenal kita dan kita gak tahu namanya, memohonkan ampun buat orang-orang yang duduk di hadir di majelis ilmu. Kita gak sempat istighfar, kita gak sempat taubat, tapi dimohonkan ampun oleh makhluk-makhluk Allah lainnya. Sebab apa? Sebab takwa yang mengiring kita beramal kebaikan, Allah cucurkan rahmat buat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu